Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, menunaikan salat maghrib dalam rangka mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Semoga upaya kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan upaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terantar menjadi manusia-manusia yang memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa. Semoga kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang mampu mengingat Allah kapan saja, di mana saja, sehingga hati kita selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu akan membuat hati kita ini menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati ini adalah orang-orang yang selalu damai, selalu ingin selamat, selalu ingin berbuat yang baik, selalu condong kepada yang baik-baik dalam hidup dan kehidupan ini. Dan orang yang tidak tenang jiwanya, maka membuat juga perilaku dan perbuatannya condong untuk menyimpang, untuk memilih yang jelek-jelek. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, membangun hubungan dengan Allah ini merupakan ciri keimanan kita, dan ini harus kita tegakkan. Bukan sekedar melaksanakan, tetapi menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintahnya adalah wa aqimus shalah. Bukan wa'malus shalah, tapi wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Dan mari kita menjadi pelopor-pelopor untuk menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Kehidupan kita di bumi ini, Bapak dan Saudara sekalian, kalau tidak sambung dengan Allah, tidak sambung dengan nur Allah, cahaya Allah, maka bumi ini gelap. Manusia-manusia yang putus hubungannya dengan Allah, maka dia gelap. Gelap hatinya, gelap pikirannya, dan selanjutnya perbuatannya juga gelap. Nah, orang Jawa mengatakan itu orang yang kalap. Orang yang apa? Kalap. Orang yang ngawur, ya, tak tahu halal dan haram, tak tahu baik dan buruk, tak tahu benar dan salah. Itu adalah orang yang gelap, yang zulumat. Kenapa? Karena hatinya tidak mendapatkan cahaya dari langit, karena hatinya tidak selalu mengingat Allah, karena hatinya putus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-Bapak sekalian, kunci kebaikan itu adalah sambungnya bumi dan langit itu. Sambungnya bumi dan apa? Langit itu. Karena itu maka mari kita ini istiqomah, datang ke masjid ini 5 kali dalam sehari semalam, ya, agar kita selalu sambung dengan Allah SWT terhadap semua urusan di antara sholat-sholat yang kita lakukan itu. Semuanya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak sekalian yang kami hormati,
orang-orang yang tenang hatinya, orang yang baik jiwanya, orang yang selalu berbaik ini diperlukan zaman sekarang ini. Sangat diperlukan zaman sekarang ini, karena ini termasuk manulang, manusia langka. Manusia langka. Yang banyak itu orang yang tidak ingat Allah itu Pak sekarang ini. Nah, kalau jumlahnya, presentasinya yang ingat dengan yang tidak ingat, banyak yang tidak ingat. Sehingga yang rame-rame untuk berbuat jahat itu yang lebih besar, bahkan lebih kuat. Maka di sini persoalannya hidup dan kehidupan kita ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu kenapa kita harus menikmati Islam ini, merasakan nikmatnya Islam ini, dan kemudian kita menyebarkan nikmat ini, tahaddutsun nikmah, menyebarkan nikmat ini kepada yang lain. Jadi sebelum kita ini berdakwah, sebelum kita ini menyampaikan Islam ini, maka sebaiknya kita ini menikmati dulu ya Islam ini sebagai karunia, sebagai nikmat yang terbesar dalam hidup ini. Ya, sehingga kita ini kasihan kepada orang-orang, kepada manusia yang menganggap Islam ini satu beban yang memberatkan, yang menganggap Islam ini satu yang merepotkan hidupnya, yang membuat Islam ini gangguan bagi hidup dan kehidupannya. Itu kan kasihan Pak. Jadi kalau ada manusia-manusia yang merasakan dan menganggap Islam sebagai gangguan dalam kehidupan ini, maka itu mari kita kasihani. Apalagi yang menganggap Islam ini gangguan itu adalah para pemimpin di negeri ini, sehingga kalau ngomong Islam itu takut, khawatir, ya. Bahkan mungkin kalau kita berbicara tentang Islam dan mempraktekkan Islam itu juga mencemaskan akan kedudukannya, akan keberadaannya sebagai pemimpin. Nah ini mari kita kasihani, ya seperti itu mari kita kasihani, kasihan ya. Ya mereka punya posisi, punya kedudukan, tetapi takut terhadap pelaksanaan Islam ini. Padahal Islam ini adalah memberikan kebaikan, memberikan keselamatan, memberikan ketenangan, dan semualah yang ma'ruf itu diperoleh dari Islam ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, jika kita sudah menikmati Islam, maka kita merasa kasihan kepada mereka yang masih belum bisa menikmati Islam ini. Apalagi kalau Islam ini kita nikmati pada bidang-bidang strategis, bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan. Kalau kita bisa menikmati Islam ini pada semua bidang hidup dan kehidupan yang penting seperti itu, dan kita tunjukkan bahwa dengan politik Islam, dengan ekonomi Islam, dengan keuangan Islam, dengan budaya Islam, dengan pendidikan Islam, dengan Islam itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Saya kira tidak ada yang gak tertarik Pak. Karena banyak juga orang yang gak tertarik kepada Islam itu karena belum merasakan Islam itu, atau mungkin karena tidak tahu tentang Islam itu, atau mereka menganggap Islam itu seperti orang-orang yang ngaku-ngaku Islam tetapi belum mewujudkan Islam dalam aspek-aspek strategis itu, sehingga belum bisa melihat contoh peragaannya. Bahwa Islam itu adalah solusi, Islam itu adalah yang memberikan pemecahan terhadap problema hidup kehidupan manusia. Ini belum tahu, tidak tahu, dan belum ada yang membuktikan, kecuali zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam, dan itu baru berita, ya, baru berita yang ditulis
lewat informasi wahyu ini atau lewat sejarah yang telah dituliskan oleh sejarawan. Sekarang perlu kita buktikan Bapak dan sekalian. Ya, perlu kita buktikan itu. Di negeri Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, mestinya dengan keyakinan yang semakin kuat, dengan keimanan yang lebih kuat, maka ada dorongan yang semakin kuat untuk membuktikan Islam ini di bidang apa saja. Sehingga Islam berbicara tidak hanya di masjid ini, tetapi Islam berbicara di kantor-kantor pemerintahan, termasuk di istana, di kantor-kantor dewan, DPR maupun DPRD, di kantor-kantor pengusaha, konglomerat, nah, itu. Di kantor-kantor kejaksaan, pengadilan, di pasar-pasar, di toko-toko, di dunia bisnis. Kalau Islam itu menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat itu, dan dibuktikan bahwa Islam itu menyelamatkan, memberikan solusi, jawaban yang memberikan kebaikan, maka Pak, manusia Indonesia ini biasanya kalau ada contoh begitu mudah ikut. Tapi kalau sekedar diceramahkan seperti ini, sampai kapan pun itu repot itu ya. Ya sudah ada kebaikannya lah disampaikan. Tetapi lebih mudah bangsa Indonesia ini kalau ada peragaan. Dan peragaan itu adalah peragaan yang menarik, memberikan solusi dalam kehidupan apa? Sosial kemasyarakatannya. Namun Bapak sekalian berbahagia, orang-orang yang gak seneng kalau Islam ini tegak, nah, mereka itu adalah orang yang fujur, orang fajir, orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa, itu sangat cemas, sangat khawatir kalau keberadaannya itu terancam, sehingga mereka sulit lagi untuk berbuat korupsi. Umpamanya, terancam kan kalau Islam datang. Oh, nggak bisa korupsi lagi nanti, nggak bisa kolusi lagi, nggak bisa nepotis, ya, nggak bisa berbuat maksiat. Bahkan ada orang-orang yang fujur, yang memang kelakuannya, perbuatannya hari-hari itu seperti itu, berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, dan mereka kalau lihat Islam mau ditegakkan, itu seperti disambar halilintar. Seperti siapa Bapak? Halilintar. Takutnya, khawatirnya, yang sangat mencemaskan begitu. Bahkan kadang-kadang mereka itu juga menyatakan diri apa? Muslim, menyatakan diri Muslim. Tetapi berat untuk menerima Islam sebagai agama, sebagai sistem hidup dan kehidupan yang harus ditegakkan di bidang apa saja, di sektor apa saja, di dalam masjid maupun di luar masjid, di seluruh aspek hidup dan kehidupan ini. Bahkan orang yang seperti itu, punya kemauan dan keinginan seperti itu, dianggapnya, wah ini radikal, wah ini fundamentalis ini, wah ini kelompok berbahaya. Jadi yang mengatakan kelompok berbahaya itu ya orang Islam sendiri. Dan inilah orang-orang yang masih terjangkiti kemunafikan. Bapak-Bapak sekalian, materi kita hari ini saya mau menyampaikan masalah kemunafikan, walaupun pada waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kemunafikan itu. Tapi sebelumnya kita sudah berbicara masalah kekafiran, baik itu kufur besar maupun kufur kecil. Dan kemarin kufur kecil kita sudah sampaikan, di antaranya adalah kufur nikmat. Yang pertama, kita tidak menyadari bahwa nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah, dan kita tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kufur nikmat. Yang kedua, kita menyia-nyiakan salat 5 waktu. Itu juga termasuk kufur kecil, menyia-nyiakan. Menyadari bahwa salat itu adalah wajib dan harus dilaksanakan, tetapi dia masih bermalas-malasan, bahkan juga menyia-nyiakan. Itu termasuk kufur itu. Yang ketiga, saya bacakan saja, yaitu orang yang masih mau mendatangi juru ramal atau peramal
ya, atau dukun-dukun, ada apa ya? Itu termasuk apa? Kufur dia. Ya, man ata'arrafan aw kahinan fasattaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun peramal lalu dia mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya yang ketiga. Ya, masih mau mendatangi dukun atau juru ramal. Yang keempat, bersetubuh dengan wanita bukan lewat jalan biasanya, lewat duburnya umumnya. Nah, itu juga masuk ke dalam sini karena ada sebuah hadis, man atahaidan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi seorang wanita yang sedang haid dari duburnya, maka ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah poin-poin yang terkait dengan kufur kecil. Dan kufur kecil ini berkaitan dengan kufur amaliyah, kufur perbuatan. Sedangkan kufur besar itu berhubungan dengan hati, dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Nah, Bapak sekalian, itulah hal yang terkait dengan masalah kufur. Kita mempelajari hal-hal ini seperti ini supaya apa? Supaya iman kita ini selamat dari hal-hal yang membuat iman kita ini habis atau iman kita menjadi tidak sempurna. Yaitu kita sudah menyampaikan mengenai kesyirikan, kemusyrikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, kemudian kekafiran, baik kafir besar maupun kafir kecil. Dan saya mau menyampaikan sedikit tentang masalah munafik ini, yang walaupun kemarin sudah kita sampaikan, tetapi ini ada judul tersendiri, masalah nifak ini. Karena masalah nifak ini ada persoalan besar dalam kenyataan kehidupan kita, dalam komunitas, dalam masyarakat apa? Islam ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, bisa jadi kita yang hadir ke masjid ini, kita ini semuanya masih juga terjangkiti penyakit apa? Nifak ini. Karena penyakit ini mudah untuk menyelinap pada diri kita ini. Nifak ini, Bapak dan sekalian, dari kata nafiqul yarbu, yaitu lubang tikus, yang biasanya tikus menampakkan jalan masuknya ke dalam lubang, tetapi tidak menampakkan jalan keluarnya. Ya, makanya disebut nafiqul yarbu, lubang tikus. Arti dasarnya adalah menampakkan sesuatu tapi menyembunyikan lawannya, menampakkan sesuatu dan menyembunyikan lawannya. Secara syar'i, nifak adalah menampakkan apa yang sesuai dengan kebenaran, menampakkan apa yang sesuai dengan kebenaran dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi ditampakkan kebenaran itu, tapi dia menyembunyikan sebaliknya, menampakkan iman, menampakkan Islam, menyembunyikan kekafirannya, apa itu. Sehingga siapa saja yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batin dan atau perbuatannya tidak seperti yang nampak itu, maka itu disebut munafik. Sedangkan kepercayaan dan perbuatannya disebut apa? Nifak. Jadi hati berlawanan dengan lisannya dan perbuatannya, itulah munafik. Nah, nifak ini kemarin kita sudah masuk ke dalam kufur nifak, kafir kemunafikan. Jadi munafik ini juga termasuk kufur, termasuk kafir. Ya. Nah, itu sudah kita bahas sedikit yang lalu, dan ini kita bahas kembali karena masalah nifak ini masalah yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nifak ini, yang menginformasikan tentang nifak ini sangat banyak, sangat banyak.
Nah, karena itu juga perlu ini kita kaji agak banyak supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Bapak sekalian, nifak, munafik ini ada dua, yaitu nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar, nifak akidah, nifak kecil, nifak amaliyah. Nifak besar, nifak akidah, yaitu menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keimanan di dalam lisan dan pada lisan dan perbuatannya. Jadi kalau hati kita ini mengingkari Islam hati kita, tapi omongan kita, perbuatan kita menunjukkan keislaman, maka itu kafir besar, Pak. Apa namanya? Nifak besar namanya. Nifak besar, dan itu juga kufur besar juga, gitu ya. Nifak besar. Dengan nifak kecil ini, bila perbuatan yang nampak berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri Muslim, tapi omongan kita, perilaku kita gak menunjukkan dalam pelaksanaan syariat Islam, itu juga termasuk nifak apa? Kecil. Nifak kecil, munafik. Katanya Islam, tapi gak pakai busana muslimah. Itu munafik, Pak. Nifak apa? Kecil. Nah, itu. Katanya Islam, loh, kok masih menggunakan apa namanya? Riba, umpamanya ya. Nah, itu juga termasuk apa? Nah, nifak. Jadi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan dalam pelaksanaan syariat, walaupun hati kita meyakini kebenarannya, tapi perkataan dan perbuatan kita nggak sesuai dengan syariat Allah, ya, terus kalian itu termasuk apa? Nifak kecil. Tapi kalau hati kita ini tidak meyakini kebenaran syariat Allah, itu sudah nifak besar, Pak, sudah kafir itu. Satu ayat saja tidak kita yakini kebenarannya, itu sudah apa? Kafir. Jadi kalau kita sudah meyakini kebenaran Islam itu, tetapi pada tataran pelaksanaannya kita ini kok tidak sesuai dengan syariat Allah, maka orang yang seperti itu termasuk munafik, nifak. Nah, mudah-mudahan kita ini, Pak sekalian, ya, terhindar dari apa? Kemunafikan ini. Karena itu makanya kita berusaha untuk bagaimana hati, perkataan dan perbuatan kita ini selaras dengan syariat Allah, agar kita tidak apa namanya masuk ke dalam kelompok apa namanya munafik ini. Pak sekalian yang kami hormati, masalah nifak ini itu tidak mudah untuk diketahui, tidak mudah untuk diketahui, tidak mudah untuk dideteksi. Nah, itu beda dengan kufur, kekafiran. Kalau kafir itu mudah untuk dideteksi, tapi kalau masalah kemunafikan ini sulit untuk bisa dilihat. Ya, sebab di sana ada kepura-puraan, di sana ada kepalsuan, di sana ada penipuan, di sana ada rekayasa, ya, rekayasa sedemikian rupa, sehingga masalah kemunafikan itu sulit untuk diketahui secara langsung. Karena itu maka masalah kemunafikan ini berat di dalam Islam ini, ya, dan termasuk berbahaya daripada orang-orang kafir, ya, khususnya terhadap masalah keutuhan umat Islam ini, masalah perjuangan umat Islam ini, ya, masalah kemenangan umat Islam ini. Masalah kemunafikan itu menjadi duri, menjadi sesuatu yang merepotkan terhadap perjalanan umat Islam, terhadap perjuangan umat Islam, dan terhadap kemenangan umat Islam itu sendiri. Karena itu orang-orang munafik ini nanti peringkat tempat tinggalnya di neraka nanti paling bawah. Paling apa, Pak? Paling bawah. Fit darkil asfali minan nar. Tingkat paling bawah dari apa? Api neraka. Ini karena memang yang membuat repotnya perjalanan dan perjuangan umat Islam itu adalah orang-orang munafik ini. Bahkan para agresor, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu, untuk mengalahkan umat Islam itu lewat
orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik ini. Jadi orang munafik ini menjadi duri dalam tubuh umat Islam. Kalau sekalian yang bermain, karena itu maka orang munafik ini sangat berbahaya. Dan semoga kita ini terlepas dari nifak ini. Ketika umat Islam dalam posisi kuat atau punya posisi yang kuat, punya kedaulatan, punya kekuasaan, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, itu punya kekuasaan, punya kedaulatan, punya umat yang konkret. Dan sekalian, maka pada saat itu baru muncul kaum munafik ini, dan disitulah fitnah yang besar terhadap perjalanan Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya untuk membawa Islam itu. Dan di situ mereka, orang-orang munafik ini menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya beserta Nabi dan sahabat-sahabatnya. Itu seperti mereka itu bersama-sama Rasulullah beserta sahabat, ya ikut sholat, ikut perang juga, tetapi Bapak dan sekalian, justru mereka itu yang menimbulkan fitnah di mana saja, di medan perang, di kota, di mana saja mereka itu adalah yang menyulut munculnya fitnah itu. Karena itu maka orang-orang munafik ini adalah merupakan racun yang sangat berbahaya. Bahkan Bapak sekalian berbahagia, pelopor lahirnya aliran-aliran sesat. Tuh, ini penting kita ketahui juga. Pelopor lahirnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh sehingga melahirkan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, itu dari kelompok apa? Munafik ini. Jadi kelompok munafik ini membuat ulah yang macam-macam. Baik perbuatannya, perilakunya, pemikirannya, ya bahkan membuat aliran-aliran pemikiran yang sesat untuk merusak perjalanan kita ini. Dan itu juga yang telah terjadi pada perjalanan Islam di masa lampau, baik pada zaman Nabi dan mereka masih bisa dikendalikan, maupun pada zaman sahabat Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Tujuh yang mengacaukan keadaan, yang menimbulkan fitnah besar adalah kelompok-kelompok apa? Munafik ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak sekalian. Kalau dulu kemunafikannya mungkin belum didukung oleh sebuah institusi, belum didukung oleh manajemen yang canggih, dan teknologi yang canggih, belum didukung oleh dana yang besar. Zaman sekarang ini, sekalian sudah menggunakan institusi yang hebat. Nah, kemunafikan itu diwadahi dalam wadah-wadah yang seperti itu, dengan manajemen yang rapi, kemudian dengan dana dan pembiayaan yang besar, maka mereka lebih canggih lagi dalam mengobrak-abrik perjalanan Islam dan umatnya ini. Sekalian, racun-racun yang dibawa oleh orang-orang munafik ini diantaranya adalah yang pernah terjadi, menghilangkan kepercayaan terhadap para sahabat Rasulullah yang merupakan pembawa-pembawa risalah Islam yang jujur dan adil. Jadi orang-orang munafik ini terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka itu sedemikian rupa mengkritisi kekurangan mereka sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Bapak sekalian, manusia yang terbaik yang bukan Nabi itu kan Abu Bakar, ya Pak? Umar, Utsman, Ali, kan itu Pak? Itu kan orang-orang terbaik yang bukan Nabi. Tapi karena namanya manusia biasa, bukan Nabi, tetap ada kekurangannya. Jadi orang-orang munafik ini kerjanya seperti itu Pak. Bagaimana umat Islam itu tidak menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu sebagai referensi, sebagai rujukan, ya, sebagai manusia biasa di dalam berislam. Nah, itu Pak sekarang Pak. Jadi sekarang ini banyak mereka-mereka yang bagaimana umat Islam itu tidak menghargai, ya, karya-karya sahabat-sahabat Nabi,
yang telah terbukti ya mendukung perjalanan Nabi secara lahir maupun batin. Bahkan mereka itu adalah salah manusia yang telah diabadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikritisi Pak oleh orang-orang apa? Munafik ini. Nah ini ya. Sehingga supaya umat Islam itu tidak memberikan kepercayaan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya kerja orang-orang munafik Pak. Yang kedua, merusak validitas sumber-sumber Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta bagaimana cara atau metode penerimaan ajaran Islam yang benar dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Jadi pertama, di samping pelaku-pelakunya, bahkan kadang-kadang Rasulullah sendiri juga dihinakan oleh orang-orang munafik itu, sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajarannya. Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita ini ragu terhadap Quran dan Sunnah itu, ragu terhadap ajaran Islam ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, itu kerja mereka, dan ada saja caranya itu, dan muncul terus itu, dan itu dimuat di berbagai media yang ada untuk mengaburkan itu semua dan buat kita ragu terhadap ajaran Islam ini. Yang ketika menghancurkan agama Islam, baik sebagian maupun secara keseluruhan, mereka itu melakukan tipu daya sedemikian rupa supaya Islam itu kalah, supaya Islam itu tidak tegak, supaya Islam itu tidak menjadi animo besar masyarakat, supaya Islam itu terasa jelek, ekstrim, kolot, begitu Pak, tak modern. Islam itu membunuh, Islam itu ya pokoknya bagaimana konotasi jelek itu melekat dalam benak manusia ini sehingga orang-orang itu enggan untuk datang ke masjid untuk membaca Al-Quran untuk yang baik-baik. Itu kerja orang munafik Pak. Dan macam-macam caranya Bapak sekalian berbahagia untuk membelok-belokkan Al-Quran itu diartikan dengan macam-macam, Sunnah Nabi itu sedemikian rupa. Itu kerja mereka. Mereka kerjanya hari-hari begitu. Itu kerja orang-orang munafik itu. Kemudian juga menyebarkan rasa permusuhan dan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Nah itu juga termasuk kerja-kerja orang-orang munafik yang harus kita waspadai. Jadi kalau kita di dalam berislam ini, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita sama Muhammad, kitabnya Al-Quran, ya, sunnahnya sunnah Muhammad Rasulullah SAW, kiblatnya sama dan sama, itu kok masih bisa dipecah belah, itu karena ulah-ulah orang-orang munafik. Bahkan mereka membuat aliran-aliran yang buat kita ini terpecah belah. Ada Islam ini, Islam itu, dan Islam macam-macam. Itu juga ulah orang-orang munafik ini. Dan ini yang perlu kita waspadai Pak sekalian, ya, yang perlu kita waspadai. Insya Allah ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut minggu depan, karena ini menjadi satu yang real di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Jangan-jangan kita juga ikut-ikutan gitu, ya bekerja seperti itu Pak. Ya ini persoalan nifak ini atau kemunafikan ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi Islam, bagi umat Islam, bagi perjuangan Islam, bagi pemenangan Islam atau penegakan Islam itu sendiri. Inilah merupakan musuh di dalam selimut. Mudah-mudahan kita ini semua yang hadir terhindar dari sifat-sifat dan perilaku kemunafikan. Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita sudahi majlis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.